Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Newsroom in association with Halo, selamat sore. 84 WNI pekerja migran yang terjebak dalam jaringan penipuan di Myanmar berhasil dipulangkan ke Indonesia. Mereka adalah sebagian kecil dari kurang lebih dari 7.000 orang yang tahan di kota Myawaddy, kota perbatasan Myanmar. Kita bahas nanti lebih lengkap dalam dialog. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami pada hari ini. Banjir bandang melanda Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam mengakibatkan 1 orang tewas terbawa arus dan jembatan yang merupakan akses utama warga Jalan Hankam, Desa Cokjogan terputus. Sementara hari ketiga puasa, pemesanan tiket kereta untuk keberangkatan dari Daob 8 Surabaya di masa Lebaran 2005 telah terpesan sebanyak lebih dari 157.000 tiket. Berikutnya, pemerintah berencana mempekerjakan kembali 8.000 karyawan Sritex yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam 2 pekan yang akan datang. Pemerintah memastikan para pegawai Sritex itu tetap bekerja di bidang yang selama ini digeluti di bidang tekstil. Pemirsa, seorang warga terseret arus banjir bandang Sungai Ciliwung, Kecamatan Cisarua ditemukan pada Senin siang. Korban dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Pasca diterjang banjir bandang, puluhan warga dan juga petugas gabungan membersihkan lumpur di kawasan Megamendung, Puncak Bogor. Asep Mulyana, korban yang terseret arus banjir bandang yang melanda kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat kemarin sore, ditemukan tim SAR gabungan pemerintah Kabupaten Bogor pada Senin siang. Korban ditemukan di aliran Sungai Ciliwung, tidak jauh dari rumahnya. Korban terseret arus saat akan menolong istrinya yang terbawa arus sungai. Korban terbawa arus, sementara istrinya selamat. Pasca banjir bandang melanda permukiman di kawasan resapan air di hulu Sungai Ciliwung, Puncak Bogor Senin siang, puluhan warga beserta tim gabungan melakukan pembersihan lumpur dan material sampah. Ratusan rumah, tempat ibadah, hingga sekolah di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung rusak. Sebagian terendam dan temboknya jebol. Hampir 200 rumah katanya. 200 rumah dan di Batu Layang hampir 2-3 rumah, satu musola, atau satu masjid, dan yang di Citeko hampir 3 rumah pinggir kali. Kerusakan bangunan dan jembatan di kawasan wisata Puncak Bogor mulai ditangani pemerintah Kabupaten Bogor dengan cara didata dan diperbaiki oleh tim gabungan bersama warga sekitar. Benny Akbar, Bogor, Jawa Barat. Kami telah terhubung bersama rekan kami dan produser lapangan CNN Indonesia Nindya Yuwono di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Nindi, seperti apa update terkini di sana? Apakah Anda berada di Megamendung atau di Cisarua? Seperti apa laporannya? Silakan. Selamat sore Heranov, saat ini kami berada di RT 1 Desa Tugu Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana lokasi tempat saya berdiri saat ini termasuk yang cukup parah terdampak banjir bandang yang terjadi kemarin malam. Saya akan menunjukkan kepada Anda dan juga pemirsa yang ada di rumah Heranov seperti apa kondisi saat ini. Kemudian saya akan bergeser sedikit. Foto jurnalis CNN Indonesia Nedi Pranedia akan menunjukkan kepada Anda. Untuk saat ini Heranov, memang kondisi cuacanya kembali hujan dan bisa dilihat di layar kaca Anda. Ini adalah kondisi salah satu sela air atau aliran air yang memang berdampingan langsung dengan rumah-rumah warga. Jadi inilah titik di mana resiko tinggi terjadinya tanah longsor itu terjadi di tempat kami melaporkan saat ini. Kemudian Heranov, untuk di lokasi tempat kami saat ini, kemudian di RT 1, ini memang sejak pagi warga sudah mulai membersihkan lumpur-lumpur sisa dari banjir bandang yang terjadi. Kemudian warga ini dibantu petugas dari BPBD, kemudian dari TNI dan juga Polri. Kalau kita lihat memang sejak pagi ini ketinggian lumpurnya seperti itu, ini mencapai lutut orang dewasa. Namun saat ini bisa dilihat ini sudah mulai terlihat berkurang begitu ya Heranov.
Kemudian untuk saat ini sudah masyarakat atau warga terdampak ini sudah mulai mengeluarkan barang dari rumah. Dikhawatirkan memang saat ini kami melaporkan kondisi cuacanya kembali buruk dan kembali turun hujan, begitu Heranov, sehingga mereka berusaha mengeluarkan barang-barang yang bisa diselamatkan itu keluar dari dalam rumah masing-masing. Dan Heranov, untuk Desa Tugu Selatan sendiri ini yang menjadi korban banjir bandang ada sekitar 423 jiwa dari 119 kepala keluarga, dan ini korbannya ada dari 3 RT yaitu RT 1, RT 2 dan juga RT 3 dari Desa Tugu Selatan. Dan Heranov, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya masyarakat sebagian ini sudah masih bertahan dengan mengeluarkan barang-barang dari, namun sebagian lagi mengungsi di posko pengungsian. Ada sekitar 34 kepala keluarga Heranov yang sudah mengungsi di posko pengungsian. Dan seperti di arus, namun informasinya korban sudah ditemukan namun dalam kondisi meninggal dunia. Dan yang sementara saat ini Heranov, yang paling dibutuhkan dari korban banjir bandang saat ini adalah bantuan sosial. Untuk dari Kementerian Sosial sendiri atau Kemensos ini sudah menyatakan nantinya akan menyalurkan bantuan ini sebesar 227 juta rupiah kurang lebih untuk korban banjir bandang di sekitar Bogor, Jawa Barat, termasuk di lokasi kami melaporkan saat ini. Ada berbagai macam bantuan Heranov, paket makanan siap saji, kemudian kasur dan lain-lain. Tadi beberapa menit yang lalu sebelum kami melaporkan sudah ditinjau langsung oleh Kepala BNPB, kemudian Wakil Bupati, dan informasinya juga sudah diserah terimakan secara simbolis untuk bantuan yang untuk masyarakat terdampak banjir bandang. Sementara itu yang bisa kami laporkan dari Desa Tugu Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Heranov. Baik, terima kasih. Kita tunggu update berikutnya dari Anda. Ada Nindya Yuwono langsung di kawasan Bogor, Jawa Barat. Berikutnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul meninjau langsung tempat pengungsian warga juga lokasi banjir Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Bang Dul menyebut bahwa pihaknya hingga kini tengah melakukan proses normalisasi aliran kali dan juga waduk guna menampung air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Bang Dul berinteraksi dengan para pengungsi untuk mendengarkan langsung apa saja yang dibutuhkan oleh korban banjir. Bang Dul memberikan bantuan kepada para pengungsi untuk memenuhi kebutuhan selama di pengungsian. Kemudian dirinya juga turut meninjau lokasi banjir di permukiman yang mencapai 2 meter akibat meluapnya aliran kali Ciliwung usai mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Bang Dul juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan normalisasi aliran kali dan juga waduk guna mengatasi banjir di wilayah Jakarta. Pasalnya, aliran kali di Jakarta tidak dapat menampung volume air kiriman dari Bogor, dan juga selain itu Bang Dul juga meminta kepada korban banjir untuk mengungsi ke tempat yang telah disediakan agar pembagian bantuan dapat merata. Agak surprise juga. Begitu kita dengar tanya, kali saya bekerja di saat Pak Bupati di Magelang, yaitu melakukan pengurukan sungai, kemudian melakukan pengurukan waduk. Karena kita mengindikasikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG diberikan hujannya bisa mencapai bulan April. Nah, jadi wadahnya itu harus kita perdalam. Tinggal debit air berapa besar itu tergantung Tuhan menurunkan berapa besar. Yang kita adalah mengantisipasi di sini. Karena itulah kenapa kita lakukan pengurukan sungai, kita lakukan pengerukan waduk untuk melakukan daya tampung secara maksimal. Nah, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengklaim banjir kiriman yang melanda sebagian wilayah di Jakarta pada Senin sudah jauh berkurang sejak adanya waduk Ciawi dan Sukamahi. Namun Pramono juga mengakui keberadaan 2 waduk itu belum bisa menuntaskan permasalahan banjir kiriman di Jakarta. Jadi untuk urusan banjir di Jakarta terutama kan ada 3. Banjir rob, banjir lokal, dan banjir kiriman. Banjir kiriman sebenarnya udah berkurang banyak dibandingkan dulu-dulu. Karena sudah ada 2 waduk, Cimahi dan Sukamahi, tapi belum cukup. Tapi untuk banjir lokal, kan kita sudah mulai pengerukan di mana-mana. Sumur resapannya kita fungsikan kembali. Sehingga itulah yang harus dilakukan, dan kami akan melakukan itu. Sehingga dengan demikian, tadi pagi saya juga ada laporan dari Pak Sekda dan Kepala Dinas dan Wali Kota terkait bahwa sekarang ini mulai penyurutan. Ya, tapi kita tetap waspada, jangan sampai karena bulan puasa
nanti ada dampak sampai buka puasanya terganggu misalnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung membuat debit air di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat meningkat hingga mencapai 780 cm pada Senin pagi. Selain air kiriman, meningkatnya debit air juga membawa material sampah yang hanyut terbawa aliran air. Debit air di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat mengalami peningkatan pada Senin pagi. Terpantau ketinggian air menyentuh angka 780 cm atau level siaga 3. Operator pintu air Manggarai menyebut kenaikan debit air terjadi akibat kiriman dari Bendung Katulampa Bogor yang sempat mencapai level siaga 1 atau pada ketinggian 190 cm pada Minggu malam. Untuk saat ini statusnya siaga 3 di pintu air Manggarai. Ini disebabkan itu karena emang Katulampa siaga 1 semalam? Ya, ini dikarenakan Katulampa tadi malam di jam 22 di kisaran 190 cm. Air baru sampai ke Jakarta jam 8. Tak hanya debit air yang meningkat, air kiriman dari Bogor juga membawa material sampah yang hanyut terbawa arus. Jika di wilayah Bogor dan Jakarta terus diguyur hujan, diprediksi tinggi muka air di pintu air Manggarai akan terus mengalami kenaikan. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung pun diimbau untuk waspada akan adanya banjir kiriman yang sewaktu-waktu datang dan merendam permukiman mereka. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemerintah berencana mempekerjakan kembali 8.000 karyawan Sritex yang telah dinyatakan pilot. Informasinya hadir usai jeda berikut. In association with. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kalau dapat 1 miliar, mau ngapain? Kalau saya dapat 1 miliar, saya pengen renovasi rumah jadi 2 lantai. Kalau aku dapat 1 miliar, aku mau buka toko pastry idaman. Kalau aku sih, pengen anakku masuk di fakultas kedokteran impiannya. Ikutan meriah bareng Mega dan menangin 5, 10, 20, hingga 100 juta setiap bulannya. Terus ada grand prize 1 miliar. Jadi, kapan mau buka tabungan? Oh, gini rasanya jadi miliarder. Puasa di bulan Ramadan menjadi kewajiban setiap muslim. Ibadah dengan makna mendalam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan melatih pengendalian diri. Jadi kita perlu untuk berpuasa agar kita mampu melepaskan diri dari keterikatan syahwat duniawi. Saksikan gapai kemuliaan Ramadan. Mengapa kita harus berpuasa Ramadan? Selasa 4 Maret jam 5 pagi di CNN Indonesia. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Banjaringan. In association with. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah berencana mempekerjakan kembali 8.000 karyawan PT Sritex yang telah nyatakan pilot. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengaku hingga kini sedang mengusahakan rencana itu agar dapat direalisasikan dalam waktu 2 pekan. Hal ini disampaikan langsung Yasirli saat menggelar rapat terbatas bersama Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Nurma Sadikin sebagai tim kurator PT Sritex, serta Slamet Kaswanto sebagai perwakilan buruh PT Sritex Indonesia pada Senin siang. Yasirli juga mengaku bahwa pemerintah sedang mengupayakan hak pekerja yang dimiliki oleh buruh PT Sritex Indonesia, seperti hak kompensasi PHK, hak jaminan hari tua JHT dan juga jaminan kehilangan pekerjaan, serta sejumlah hak normatif lainnya agar didapatkan oleh buruh PT Sritex.
Yasirli juga melanjutkan bahwa dalam waktu 2 pekan, para pekerja buruh Sritex yang terkena PHK dapat dipekerjakan kembali. Yang dilakukan oleh kurator, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam 2 minggu ke depan, pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Berikutnya, menjelang momen mudik lebaran, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol bagi masyarakat yang ingin bepergian selama Ramadan. Presiden juga menginstruksikan menteri-menteri untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Hal disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo setelah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, setelah memberikan pengarahan tertutup pada hari terakhir retret kepala daerah pada Jumat 28 Februari. Presiden menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat, sekaligus mengumumkan 2 instruksi Presiden terkait dengan kebijakan pemerintah selama bulan suci Ramadan. Presiden juga menginstruksikan Menko Pangan, Menteri Perdagangan dan juga Menteri Pertanian untuk menjaga stabilitas dari harga bahan pokok dan juga memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Presiden Prabowo juga meminta Menteri BUMN dan juga Menteri Perhubungan untuk memberikan diskon tarif tiket pesawat dan juga tarif jalan tol. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang, dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang waktunya kali ini sangat berdekatan. Memasuki hari ketiga bulan suci Ramadan, harga kebutuhan di pasar tradisional Tasikmalaya, Cilacap hingga Jombang melonjak. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditi cabai rawit. Nah, sementara itu kenaikan harga dan juga langkanya bahan kebutuhan pokok menurut Wakil Bupati Jombang adalah penyakit tahunan saat bulan suci Ramadan. Memasuki hari ketiga bulan Ramadan, harga kebutuhan di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat masih tinggi Senin pagi. Daging ayam alami kenaikan signifikan hingga tembus Rp50.000 per kilogram. Kenaikannya mencapai Rp15.000 sampai Rp18.000 per kilogram, padahal harga biasanya antara Rp24.000 sampai Rp32.000 per kilogram. Meski pasokan banyak, permintaan konsumen tinggi untuk kebutuhan berbuka puasa. Pedagang bisa laku 50 kg sampai 1 kuintal daging ayam per hari. Kalau tempat lain sampai 50 benar ya Pak ya? Sampai? Ada sampai 50 ada. Ada juga. Itu kira-kira mahal, kenapa penyebabnya Pak? Tidak tahu, paling stoknya kurang paling itu. Stoknya sedikit. Bapak ini dari mana Pak pasokannya ayam? Pasokannya dari sini aja, Singaparna aja. Sehari bisa laku berapa kintal Pak? Sekarang menurun, paling kemarin 1 kintal. Kemarin awal Ramadan mau puasa. Sekarang
mau kurang lagi ya? Kurang lagi 50 kilo. 50 kilo. Ya. Sementara, konsumen mengaku keberatan dengan harga ayam yang tinggi. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Dari Jombang, Jawa Timur, harga kebutuhan pokok maupun bumbu dapur di pasar tradisional melambung tak terkendali. Kenaikan signifikan terjadi pada salah satu bumbu dapur cabai rawit yang sebelumnya Rp90.000 kini menjadi Rp100.000 per kilo. Sementara beras yang sebelumnya Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram. Bahkan minyak goreng minyak kita sulit ditemukan. Naik dan langkanya bahan kebutuhan pokok itu menurut Wakil Bupati Jombang adalah penyakit tahunan saat bulan Ramadan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi guna mencari solusi agar penyakit tahunan itu tak kambuh lagi. Dari kemarin itu 90, sekarang 100. Kemudian cabai besar ini kemarin 50, sekarang jadi 60. Selain cabai tadi apa ditemukan? Beras itu ke 13,5 dari usia 12,5 ya. Kalau minyak goreng Pak? Minyak goreng belum ada. Masih nyari ini. Penyebabnya ya mungkin kelangkaan panen. Memang penyakit tahunan dan tahun depan harus kita selesaikan itu. Gimana caranya petani tepat waktu ketika panen, ketika Ramadan. Dalam waktu dekat menyikapi naiknya harga kebutuhan pokok, pemerintah daerah Kabupaten Jombang akan menggelar operasi pasar. Tak berbeda dengan Tasikmalaya dan Jombang, harga kebutuhan pokok serta bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Cilacap, Jawa Tengah terus merangkak naik. Bahkan harga cabai rawit merah menembus Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini membuat konsumen terpaksa mengurangi pembelian. Tidak hanya cabai, kenaikan juga terjadi pada komoditas lainnya, seperti bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang putih yang sebelumnya hanya Rp40.000 kini menjadi Rp42.000 per kilogramnya. Ternyata naik semua harganya, cabai juga naik 100.000. Padahal di rumah kan ibaratnya kan ekonomi lagi susah ya. Jadinya kan kasihan, nah itu masyarakat juga. Ya belanjanya ini dikurangi, paling beli seperempat. Nanti di rumah juga paling beli cuma 2.000 atau 3.000 menurut kemampuan masing-masing. Paling seperempat. Biasanya ya setengah kilo, biasanya sekilo. Ya harapannya ya turun lah, kasihan juga masyarakat dan ekonomi lagi sulit. Baik pembeli maupun pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kenaikan harga ini. Pasalnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dinilai sangat memberatkan masyarakat ekonomi lemah selama bulan Ramadan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Nah, sementara itu pemesanan tiket kereta untuk keberangkatan dari Daob 8 Surabaya di masa angkutan Lebaran 2005 hingga Senin siang telah terpesan sebanyak 157.000 tiket. Pemesanan tiket terbanyak untuk keberangkatan di tanggal 28 Maret atau H-3 Lebaran dan untuk arus balik paling banyak tanggal 6 April atau 5 hari pasca Lebaran. Pemesanan tiket untuk keberangkatan di masa angkutan Lebaran 2025 di wilayah Daob 8 Surabaya terus bertambah. Masa angkutan Lebaran sendiri akan dimulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 mendatang. Pemesanan tiket selama masa angkutan Lebaran untuk keberangkatan di wilayah Daob 8 Surabaya telah mencapai 157.313 tiket. Sementara penumpang yang datang atau turun pada periode yang sama diperkirakan sebanyak 149.931. Sampai dengan saat ini, tanggal yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan di arus mudik adalah tanggal 28 Maret atau H-3. Sedangkan arus balik sampai dengan saat ini terbanyak atau paling favorit terjadi di H+5 atau pada tanggal 6 April 2025. Selama 22 hari masa angkutan Lebaran 2025, Daob 8 Surabaya mengoperasikan 49 kereta jarak jauh reguler dan 8 kereta tambahan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Direktur Utama Pertamina Persero Simon Olesius Mantiri meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kasus korupsi pengadaan impor bahan bakar minyak yang menyeret sejumlah pejabatnya. Salah satu pejabat Pertamina menjadi tersangka adalah Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan.
Simon mengatakan kasus ini menjadi ujian besar bagi PT Pertamina dan juga berupaya menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Pertamina. Simon berjanji untuk menaik Pertamina agar sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Pertamina sudah berdiri selama 67 tahun. Pertamina selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik di bidang energi dan juga untuk masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya Kejaksaan Agung menangkap 9 orang terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produksi kilang Pertamina periode tahun 2018 hingga 2023. 6 orang yang ditangkap adalah pejabat Pertamina Patraniaga, anak perusahaan Pertamina, termasuk Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Saya, Simon Alisius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI sebut ada 6.800 warga Indonesia telah menjadi korban penipuan kerja ilegal. Mereka terjebak dalam kasus atau bisnis perjudian online dan juga skema investasi bodong di Myanmar dan juga negara lain. Informasi dengan pembahasan hadir usai jeda berikut, pemirsa. In association with Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Banjir yang merendam Jalan Nasional Pantura Demak sudah surut pada Senin pagi. Namun surutnya banjir menyisakan masalah baru, yakni kondisi jalan yang rusak parah membuat pengguna jalan khawatir. Jangan lewatkan Prime News di jam-jam berikut live di CNN Indonesia. Kredibilitas dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Banjaringan. Menghadirkan beragam informasi di bulan Ramadan, mulai dari kuliner hingga tradisi, dengan laporan langsung menjelang waktu berbuka. Jangan lewatkan Rona Ramadan setiap hari selama Ramadan jam 5:30 sore live di CNN Indonesia. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Banjaringan. In association with. Kita ke informasi berikutnya. Sebanyak 84 warga negara Indonesia WNI yang terjebak dalam jaringan penipuan Myanmar berhasil dipulangkan ke tanah air. Mereka adalah sebagian kecil dari kurang lebih 7.000 orang yang telah ditahan di kota Miyawadi, kota perbatasan Myanmar, setelah operasi gabungan Thailand, Myanmar dan juga Tiongkok membongkar sindikat jaringan penipuan di Myanmar. Sebanyak 84 pekerja migran Indonesia non-prosedural dari Miyawadi, Myanmar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Dari 84 pekerja tersebut, ada 15 pekerja migran wanita yang dipekerjakan sebagai scammer judi online. Umumnya, para pekerja ini sering mendapatkan penyiksaan jika tidak memenuhi target, mulai disetrum maupun dipukul. Para pekerja tersebut akan dibawa ke Rumah Pelindung Sosial atau RPS Kementerian Sosial Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Ada juga suami istri yang sudah 1 bulan dipekerjakan menjadi operator. Disiksa. Itu kesalahannya apa sih yang diperbuat? Kesalahannya mungkin kurang target WA, nggak dapat omset, nggak dapat pelanggan, nggak ada uang masuk. Karena di setiap hari ada target minimal harus mendapat 3 WA baru. Sudah berapa lama di sana? Saya belum sebulan.
Itu dia, kalau untuk penyiksaannya sendiri itu seperti apa? Saya masih lihat gitu. Pemukulan pakai pipa, pakai besi, terus setrum pakai yang tongkat itu, terus kabel yang dililit dibooking ke badan seperti itu. Itu juga tidak target. Ya, tidak target. Dan nanti kerjanya suruh bertambah terus gitu. Tapi untuk gajinya sendiri apakah ditahan atau? Saya belum dapat dan saya istri baru beli HP sebulan malah diminta nggak dibalikin. Perwakilan Kementerian Luar Negeri menjemput PMI tersebut di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Masih ada beberapa warga negara kita lagi yang masih ada di Miyawadi. Ya, kita akan lakukan pendalaman lebih lanjut dan kita terus melakukan komunikasi dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk bisa mengeluarkan mereka. Yuda mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir sekitar 6.800 warga Indonesia telah menjadi korban penipuan kerja ilegal. Mereka biasanya dipaksa bekerja di perjudian online dan skema investasi bodong di Myanmar dan negara lain. Dimas Arif Setiawan, Tangerang, Banten. Lantas, bagaimana kondisi 84 warga negara Indonesia yang terjebak dalam jaringan penipuan Myanmar? Kita langsung tanyakan dan sudah bergabung sambungan daring dengan Pak Yuda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI dan juga BHI Kementerian Luar Negeri Kemlu RI. Selamat sore Pak Yuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Irano. Ya, sehat selalu Anda. Selamat berpuasa Pak Yuda. Pak Yuda, tadi kalau kita simak ya di paket berita awal, Anda menyebutkan masih ada sejumlah pekerja migran kita yang masih berada di kota Miyawadi. Ini bagaimana update-nya Pak hingga kini? Ya, terima kasih. Dapat kami update bahwa dalam 2 kali gelombang pemulangan pada tanggal 21 Februari yang lalu, kita sudah mampu memulangkan 46 WNI dari Miyawadi dan kemudian kemarin juga kita sudah pulangkan sebanyak 84 WNI. Ya, berdasarkan informasi yang sudah kita terima dari baik pihak Myanmar maupun pihak Thailand, kita menerima informasi ada sekitar 366 WNI lain yang masih berada di Miyawadi dan perlu segera kita keluarkan. Dan angka ini mungkin dapat saja bertambah karena kita terus menerima informasi baru. Kendalanya apa Pak? Sehingga hingga kini masih belum bisa dievakuasi dari sana Pak? Dideportasi? Ya, pertama itu wilayah Miyawadi sendiri itu adalah wilayah konflik bersenjata yang dikuasai oleh beberapa kelompok etnis bersenjata di sana. Dan kemudian otoritas Myanmar memang tidak bisa masuk ke sana. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua adalah tentu ketika kita berusaha mengeluarkan para WNI keluar dari wilayah Miyawadi, itu harus melalui wilayah Thailand. Dan tentu kita juga perlu melakukan koordinasi intensif dengan Thailand sebagai negara transit untuk bisa mengizinkan mereka melalui wilayah Mae Sot. Mae Sot ini adalah kota perbatasan dengan Miyawadi dan kemudian kita pulangkan ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah data itu sendiri. Ya. Jadi kami saat ini masih mencocokkan angka yang masuk, pengaduan-pengaduan yang masuk baik ke Kemlu maupun ke KBRI Yangon dengan data yang dimiliki oleh pihak Myanmar. Ya, sehingga kita akan pastikan bahwa semua WNI yang mengadu itu sudah masuk dalam list, yang sudah masuk ke dalam daftar yang disusun oleh pemerintah Myanmar untuk bisa kita pulangkan ke Indonesia. Ya, bisa dipastikan ya Pak ya 300 lebih itu dalam kondisi sehat saja, baik-baik saja, tidak dilakukan penyanderaan oleh pihak yang berkonflik di sana Pak? Untuk 366, posisi mereka sudah ada di penampungan, di wilayah penampungan yang dimiliki oleh kelompok etnis bersenjata di sana, jadi relatif lebih aman. Nah, namun kami juga masih mencatat ada nama-nama yang mengadu ke Kemlu dan ke perwakilan RI yang masih berada di perusahaan-perusahaan online scam. Yang ini yang masih terus kita upayakan untuk bisa kita tarik ya menuju ke penampungan yang ada dan kemudian nanti kita pulangkan ke Indonesia. Baik, sudah pulang 84 dan sisanya ada 300 lebih ya Pak yang masih tertahan di wilayah konflik. Ini di kasus yang sama yaitu kasus scam, kemudian bisa Anda jelaskan Pak, ini bagaimana awal mulanya? Apakah mereka ini unprocedural untuk berangkat ke sana? Berdasarkan pendalaman yang kami lakukan kepada total 46 dan juga 84 yang sudah kita pulangkan, bahwa mereka ditawari bekerja sebagai marketing ya, ataupun customer service bekerja di Thailand.
Namun kemudian ketika mendarat di Don Muang, kemudian mereka dijemput oleh pihak-pihak yang ada di sana, dibawa jalan darat menuju ke Mae Sot sekitar 8 jam, dan kemudian menyeberang secara ilegal menuju ke wilayah Myawaddy, Myanmar. Dan kemudian mereka di sana dipaksa untuk melakukan scamming, ya, melakukan penipuan-penipuan. Yang targetnya juga orang Indonesia yang ada di Indonesia. Itu modus yang banyak kita terima pengaduannya, dan dapat kami sampaikan bahwa ini bukan hal yang baru. Ya, jadi kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2020 dan bahkan kami catatkan sejak tahun 2020 hingga Februari 2024 total ada 6.834 kasus WNI yang memiliki masalah dengan online scam yang sudah kita tangani dan kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Namun kami mencatatkan adanya kasus-kasus baru yang terus muncul. Bahkan kami juga mencatatkan ada warga negara kita yang sudah kita fasilitasi pulang ke Indonesia tercatat berangkat kembali ke luar negeri dan kemudian bekerja di sektor yang sama. Nah, ini tentu menjadi wake up call bagi kita. Kita tidak bisa hanya reaktif fokus untuk menangani kasus yang muncul, namun juga melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif. Artinya early warning system sudah ada begitu ya Pak Yuda ya, karena kalau bicara soal kasus yang serupa ini cukup banyak terjadi dan juga Anda katakan ribuan yang menjadi korban. Bagaimana kemudian langkah pemerintah sejauh ini Pak? Apakah sudah serius untuk menangani hal ini? Ya, kita memiliki strategi yang kita sebut sebagai 4Ps, 4P. P yang pertama adalah protection of victim. Jadi kita pastikan negara hadir untuk setiap kasus yang muncul di luar negeri, khususnya yang terkait dengan online scam. Yang P yang kedua adalah prosecution, penegakan hukum. Jadi kami juga meminta dukungan dari para korban untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman Barreskrim informasi siapa yang memberangkatkan, siapa yang membiayai proses keberangkatan mereka untuk bisa kita lakukan penegakan hukum. P yang ketiga adalah prevention, pencegahan. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana semua pemangku kepentingan yang ada di Indonesia bisa turut bekerja sama melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif. Mulai dari keluarga yang terdekat. Jadi dalam banyak kasus kami menanyakan bagaimana proses keluarganya berangkat ke luar negeri, banyak menyampaikan tidak tahu. Ini harusnya keluarga sebagai lingkaran pelindungan yang paling utama, ketika ada keluarganya ingin berangkat bekerja ke luar negeri harus aktif bertanya. Mau bekerja di mana, apakah sudah sesuai dengan prosedur, apakah dilengkapi dengan visa kerja, apakah sudah dilengkapi dengan kontrak kerja. Kalau itu belum dilengkapi semuanya, lakukanlah langkah pencegahan agar tidak berangkat ke luar negeri. Dan P yang keempat adalah silakan Pak. Nah, partnership ini kerjasama, diplomasi yang kita lakukan baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Ya, jadi sebagai dapat kami sampaikan bahwa proses kepulangan 84 WNI kemarin itu adalah berkat kerjasama yang erat dengan otoritas yang ada di Thailand maupun yang ada di Myanmar. Ya, bentuk pencegahan tadi yang seperti Anda katakan seperti apa sebenarnya Pak, sehingga bisa mendeteksi untuk modus perekrutannya. Ini seperti apa gambaran yang Anda terima dari Myanmar? Ya, pertama pahami modus yang terjadi. Tadi kami sampaikan bahwa tawarannya dilakukan melalui sosial media, menawarkan bekerja sebagai customer service atau marketing, memberikan gaji tinggi, namun tidak meminta kualifikasi khusus, bahkan tidak meminta visa kerja ataupun kontrak kerja. Nah, ini kalau menemui modus ini hati-hati, jangan mudah percaya. Pastikan kredibilitas tawaran kepada instansi terkait, antara lain Kementerian Perlindungan PMI ya, maupun kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian ketika berangkat ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan visa kerja, melainkan menggunakan bebas visa sesama negara ASEAN, itu jangan percaya. Karena itu merupakan tanda-tanda bahwa kita menjadi korban penipuan. Yang ketiga, tidak menandatangani kontrak kerja sejak berangkat di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu tandanya. Nah, kalau menemui tanda-tanda tersebut, jangan memaksakan diri untuk berangkat, walaupun menawarkan gaji yang fantastis. Artinya di tanah air, modus perekrutan itu tidak bisa dilacak di imigrasi begitu ya Pak ya? Karena untuk bepergian ke luar negeri kan tentunya ada pertanyaan wawancara langsung ke negara tujuan. Nah, ini yang menarik bahwa dari pengakuan para korban, ya, mereka sudah diajari bagaimana
menyampaikan informasi yang tidak benar kepada petugas imigrasi yang ada di bandara. Jadi mereka biasanya nanti kalau ditanya mengaku saja sebagai wisatawan, ingin pelesiran ke luar negeri. Nah, harusnya dengan hal seperti ini kita lebih kritis. Tuh, saya ingin berangkat ke luar negeri, ya dengan cara yang benar, tapi kok kenapa disuruh berbohong kepada petugas? Nah, harusnya bertanya seperti itu. Nah, ketika ada upaya-upaya dari pihak-pihak calo ataupun sindikat yang mengarahkan kita untuk memberikan informasi yang tidak benar kepada petugas, jangan berangkat, karena itu merupakan modus yang sangat jelas bahwa ada proses penipuan di situ. Baik, ini kan kalau kita menyoroti kasusnya Pak, setelah ada proses penipuan dengan scamming ini, mereka juga dipaksa, disiksa. Ini bagaimana bisa Anda gambarkan situasi bagaimana sebenarnya mereka ini disiksa seperti apa, Pak Yuda? Jadi ketika mereka sampai di perusahaan-perusahaan online scam tersebut, mereka dipaksa untuk melakukan scamming. Ya, modusnya mereka diminta untuk membuat akun palsu di sosial media. Nah, kemudian mereka diberikan target sasaran scamming tersebut. Ya, kemudian mereka melakukan pendekatan ya dengan akun palsu tersebut. Biasanya modusnya adalah love scam, ya didekati dengan janji-janji romantis seperti itu, dan kemudian ketika sudah terjerat, barulah masuk penipuan investasinya. Diminta untuk mengirimkan uang dan lain sebagainya melalui berbagai macam modus, baik itu judi online maupun belanja online. Nah, kemudian ketika si korban sudah mengirimkan uang puluhan atau ratusan juta, kemudian ada yang disebut pick bacering, artinya dia memutus kontak, semua akun dihapus. Ya, ketika uang itu sudah tertransfer, dia putus hubungan. Itu modus yang banyak terjadi. Kemlu sudah mendeteksi juga Pak, jaringan mana ini, sindikat mana yang memainkan peran ini? Ya, untuk perusahaan-perusahaan online scam ini memang mayoritas ya, yang informasi yang kita terima itu dimiliki oleh warga negara Tiongkok, seperti itu. Dan kami juga melihat bahwa otoritas Tiongkok juga sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan penanganan hal ini. Ya, sebagaimana kita ketahui, otoritas Tiongkok juga memulangkan ratusan bahkan ribuan warga negara Tiongkok dari Miyawadi tersebut untuk keluar. Dan di sana mereka mengalami dilakukan penegakan. Baik, kemudian nasib 84 WNI yang sudah pulang ini bagaimana Pak hari ini? Pada saat ketibaan mereka di Soekarno-Hatta, kita sudah serah terimakan kepada Kementerian Sosial sesuai dengan SOP yang ada. Kementerian Sosial akan melakukan proses rehabilitasi dan juga reintegrasi ke daerah asal masing-masing. Di lain pihak, teman-teman Barreskrim Polri juga melakukan pendalaman ya, untuk bisa mengetahui bagaimana mereka berangkat ke luar negeri, siapa saja yang bertanggung jawab, untuk bisa nanti kita lakukan langkah-langkah penegakan hukum. Ini kan kalau kita deteksi Pak, ada 15 perempuan ya, ini mayoritas berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan juga hingga ke Jakarta. Ini bagaimana Pak, provinsi-provinsi ini bisa banyak menjadi korban? Nah, menarik Mas, jadi upaya yang kita perlu lakukan adalah upaya terintegratif, bahwa ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk tentu berbagai macam pemangku kepentingan yang ada di daerah. Dalam catatan kami, dari 6.800 kasus online scam ini, mayoritas berasal dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, ya, dan juga Jakarta, Jawa Barat. Ya, ini perlu langkah bersama dari kita semua. Dalam berbagai macam kesempatan, kami bekerjasama dengan Kemenko Polkam telah melakukan outreach ke daerah-daerah, ya, untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak otoritas pemerintah daerah yang ada di sana, maupun kita melakukan public awareness campaign. Namun tentu ini perlu kerjasama yang lebih luas lagi untuk bisa meyakinkan pada masyarakat mengenai bahaya online scam. Dan yang paling utama adalah kepada yang pulang-pulang, karena kami mencatat bahwa ada kasus yang berulang untuk orang yang sama. Nah, kerentanan mereka ketika mereka pulang itu yang juga harus kita atasi bersama. Mayoritas mereka menyampaikan bahwa ketika pulang mereka sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, sehingga terpaksa berangkat lagi keluar.
Nah, kerentanan ekonomi ini juga yang nanti perlu kita atasi bersama sehingga korban-korban, khususnya korban TPPO, itu bisa kita atasi kerentanannya di Indonesia. Ada antisipasi khusus Pak dari 84 menjadi korban ini ke depannya seperti apa agar kasus serupa tidak terjadi lagi? Ya, tentu antisipasi ke depannya ya, selalu kita melakukan public awareness campaign ya, kepada masyarakat ya, melakukan proses penegakan hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan kemudian kami bekerja sama dengan imigrasi sudah memiliki mekanisme subject of interest, jadi yang sudah dipulangkan itu masuk ke dalam mekanisme subject of interest untuk bisa melakukan langkah pencegahan agar mereka tidak menjadi korban yang kedua kali. Oke, terakhir Pak, ini juga berkembang ya tren kabur aja dulu. Kami juga sempat mewawancari Menteri P2MI ya, Abdul Qadir Karding, untuk bagaimana kemudian memberikan himbauan positif bagi mereka yang akan berangkat ke luar negeri, tapi dengan jalur yang legal. Anda punya tip khusus Pak untuk mereka yang tertarik bekerja ke luar negeri nantinya? Ya, pertama tentu hak setiap warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dan mendapatkan penghidupan yang layak. Yang kedua, agar tujuan itu dapat tercapai, pastikan lakukanlah dengan migrasi yang aman. Lakukanlah sesuai dengan prosedur agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan itu betul-betul bisa tercapai. Nah, cara-caranya pertama, satu, pastikan kredibilitas perusahaan atau tawaran pekerjaan lowongan luar negeri. Kemudian pastikan sudah menandatangani kontrak kerja sebelum berangkat, karena disitulah hak-hak kita terlindungi. Ya. Kita tahu kredibilitas perusahaannya, kontrak kerjanya juga jelas. Ya. Kemudian laporkan proses keberangkatan tersebut, ikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Dan kemudian pada saat berangkat pastikan memiliki visa kerja. Jadi tidak bisa bekerja ke luar negeri menggunakan visa turis ataupun visa bebas visa sesama negara ASEAN. Pastikan sudah dilengkapi dengan visa kerja, dan kemudian pada saat ketibaan di negara tujuan melakukan lapor diri ke perwakilan RI yang terdekat sehingga tercatat dan kita bisa membantu pelindungan lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk gambarannya Pak bagi mereka yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri, dan juga bagaimana kemudian langkah Anda untuk memulangkan ada 300 lebih warga negara kita yang masih tertahan di Miyawadi. Selamat sore Pak Yuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya jenazah 2 pendaki perempuan Indonesia yang meninggal dunia saat mendaki puncak Cartens akhirnya berhasil dievakuasi ke RSUD Mimika dan akan segera diterbangkan ke Jakarta. Informasinya hadir usai jeda. In association with dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Kalau dapat 1 miliar, mau ngapain? Kalau saya dapat 1 miliar, saya pengen renovasi rumah jadi 2 lantai. Kalau aku dapat 1 miliar, aku mau buka toko pastry idaman. Kalau aku sih, pengen anakku masuk di fakultas kedokteran impiannya. Ikutan meriah bareng Mega dan menangin 5, 10, 20, hingga 100 juta setiap bulannya. Terus ada grand prize 1 miliar. Jadi, kapan mau buka tabungan? Oh, gini rasanya jadi miliarder. Cerita yang inspiratif dengan sentuhan pendidikan bernilai Islami serta kisah teladan Nabi dari Al-Quran. Kisah Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi terakhir. Jangan lewatkan Kabi, kisah teladan Nabi dan cerita Islami setiap hari jam 3:30 pagi selama Ramadan di CNN Indonesia. Dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Telusuri keunikan kuliner khas Nusantara dengan kisah sejarah dan filosofinya, serta nikmati serunya berwisata di Indonesia. Membahas beragam topik terkini dengan menghadapi
menghadirkan interview secara langsung dan berbagai tips menarik. Jangan lewatkan Jelang Siang, Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. In association with. Berikutnya kami ajak Anda untuk menyimak konferensi pers dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Dikdasmen yang disampaikan oleh Gogot Suarwoto selaku Dirjen Paut Dikdasmen terkait dengan syarat masuk sekolah yang terbaru. Kita simak informasinya. Tidak jauh berbeda ya, kalau dokumennya sama harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Kemudian nama orang tua murid, orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama. Ya. Sama dengan nama orang tua yang tercantum pada rapot atau ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya. Kemudian dalam hal, nah ini detail ya, dalam hal nama orang tua atau calon wali murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua wali murid yang meninggal, bercerai atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga yang baru. Orang tua wali murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai. Kemudian untuk kartu keluarga yang dalam kartu keluarga yang tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, ini dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Maksudnya keadaan ini adalah bencana atau bencana sosial, bencana alam atau bencana sosial ya. Lanjut. Ya, ini jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini ada 2 kategorinya, yaitu keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Persyaratan khusus untuk jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu ini harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini basisnya adalah DTKS ya, data terpadu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan, Jamkes tidak masuk. Kemudian untuk penyandang disabilitas, ini jelas ya, kartu penyandang disabilitas atau surat keterangan dokter atau spesialis. Itu jalur kedua. Jalur ketiga, yang prestasi yang tadi sudah sampaikan Pak Menteri juga, ini ada perluasan ya, cakupan. Yang pertama, prestasi akademik. Ya, ini nilai raport tetap kita berlakukan karena belum ada instrumen lain ya selama 5 semester, termasuk prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan atau bidang akademik lainnya. Jadi Bapak Ibu ini tidak membatasi ya. Kemudian untuk non akademik berupa pengalaman kepengurusan ya, sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan. Prestasi di bidang seni budaya, olahraga dan bidang non akademik lainnya. Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai raport ya, dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan. Nah, yang paling penting di sini dalam hal prestasi belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan ya, kepada pemerintah daerah atau ke unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, yaitu Puspresnas. Pemangku kepentingan siapa saja ya, mulai calon murid, penyelenggara lomba, satuan pendidikan, penyelenggara SPMB atau pihak lain yang terkait. Nanti teman-teman Puspresnas dan pemerintah daerah yang akan memutuskan. Tapi paling tidak ini yang sudah kita payungi sehingga punya hak untuk mengusulkan ke pemerintah daerah dan Puspresnas untuk dikurasi supaya lombanya bisa dimasukkan dalam jalur prestasi. Selain menggunakan prestasi akademik dan atau non akademik, ini yang perlu kita sampaikan dengan huruf agak tebal di sini adalah pemerintah daerah dapat menambahkan tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Ini untuk mengakomodir pemerintah daerah yang sudah melakukan assessment ya untuk satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Yang keempat, yang jalur lanjut untuk jalur prestasi, tetap yang ketiga ini maksud saya bukti atas prestasi dan bobot nilai atas prestasi. Prestasi dibuktikan dengan tadi raport, ya, sertifikat, dokumen penetapan kepengurusan dan dokumen lain terkait prestasi. Dokumen prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Bobot untuk nilai atas prestasi, ya, pemerintah daerah menetapkan bobot nilai atas raport, ya, pengalaman kepengurusan, prestasi bidang akademik, sains, teknologi, riset, inovasi berdasarkan tingkat kabupaten, provinsi, nasional atau internasional, prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, prestasi di bidang non-akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Selain penetapan bobot nilai, pemerintah daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes standar yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Nah, ini perlu digarisbawahi, pembuatan tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi satuan pendidikan. Jangan sampai karena kesalahan sekolah peserta didiknya jadi korban. Nah, yang terakhir yang tidak banyak berubah, jalur mutasi, yaitu surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang memperkerjakan ya orang tua atau wali murid. Surat keterangan pindah domisili orang tua atau murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Tambahan ini yang menarik, surat penugasan dari instansi lembaga atau penugasan yang memperkerjakan orang tua wali murid 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Ya, itu ya, ini saya baca kembali ya, surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Kalau sudah 1 tahun berarti sudah lewat. Kemudian untuk anak guru ini khusus. Jadi persyaratan khusus jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan kakak. Jadi berhak secara khusus jalur mutasi ya bagi guru yang mengajar di satuan pendidikan setempat. Nah, lanjut, ini sebenarnya hak dari kewenangan ya, kewenangan dari pemerintah daerah, yaitu melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan dengan prinsip mendekati domisili dengan satuan pendidikan. Jadi kenapa prinsip domisili ini kita terapkan supaya tidak ada blank spot ya. Dalam menetapkan wilayah penerimaan murid baru, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan. Ini bisa dibantu dengan Dapodik, Bapak Ibu, teman-teman. Kita sudah punya Dapodik yang bisa diakses oleh satuan pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten kota, sehingga angka-angka ini nggak akan tiba-tiba muncul. Kita sudah punya Dapodik terpadu. Di setiap satuan pendidikan ini sudah punya nomor pokok sekolah nasional NPSN. Di dalam NPSN itu sudah nempel nomor induk siswa nasional NISN dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi NUPTK, NISN dan NPSN sudah menempel jadi satu. Yang pertama adalah sebaran satuan pendidikan, sebaran domisili peserta didik calon murid, kapasitas daya tampung satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru dengan menggunakan metode rayonisasi yang mencakup kelurahan, desa atau kecamatan, radius satuan pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili murid sampai ke RT. Kemudian metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa khusus SMA, metode atau pendekatan penetapan wilayah penerimaan murid baru diperluas sampai dengan wilayah administratif atau rayonisasi kabupaten kota. Nah, untuk penetapan wilayah penerimaan murid baru pada satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan, baik itu provinsi atau kabupaten kota, dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pemerintah daerah. Ini yang kemarin sudah saya laporkan ke Pak Menteri, untuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kesepakatan supaya daerah-daerah yang berbatasan bisa ditampung di wilayah terdekat. Kemudian untuk penetapan wilayah penerimaan murid baru, ini juga kewenangan pemerintah daerah ya, Bapak Ibu.
Ini dipastikan perhitungan sebaran satuan pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat satuan pendidikan. Ini sudah ada di Dapodik juga. Kemudian sebaran domisili murid sama dengan yang tadi ya. Kemudian perhitungan sebaran domisili calon murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid dengan menggunakan data dari aplikasi Dapodik. Dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil. Kemudian mempertimbangkan akses satuan pendidikan dan domisili calon murid dan mempertimbangkan domisili calon murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten kota dan mempertimbangkan data dinas sosial ini untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu. Ya, baru saja dan masih berlangsung nampaknya di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Dikdasmen yang memberikan pernyataan adalah Gogot Suharwoto selaku Dirjen PAUD Dikdasmen yang menggarisbawahi bahwa mekanisme penerimaan siswa baru atau murid baru ini sudah menjadi kebijakan baru. Ada 4 yang diatur. Yang pertama adalah domisili, prestasi, kemudian afirmasi, dan juga mutasi. Yang perlu digarisbawahi tadi untuk sekolah dasar di mana tidak ada lagi pemirsa tes membaca, tes menghitung untuk sekolah dasar dan nilai rapor ini masih diberlakukan termasuk prestasi baik itu akademik maupun non-akademik. Dan juga untuk khusus siswa SMA, sekolah menengah atas, ada penetapan rayon yang diperluas hingga kabupaten dan juga kota. Untuk informasi berikutnya, 2 jenazah pendaki Puncak Kartens Pyramid, Elsa Laksono juga Lili Wijayati Pugiono sudah terbangkan ke Jakarta pada Senin siang tadi. Kedua korban meninggal dunia karena alami hipotermia pada saat perjalanan turun dari Puncak Kartens. Sementara 13 orang pendaki Puncak Kartens dalam kondisi selamat termasuk musisi asal Bandung Fiersa Besari bersama 3 orang warga negara asing. Korban yang selamat sudah berada di base camp Lembah Kuning. Berikut kita simak pernyataan dari Iwayan Suwiyatnya, Kepala Kantor SAR Timika beberapa waktu lalu. Itu kami lakukan melalui koordinasi ya, karena tim di situ banyak sekali. Dan dari Timika ini, dari Bandara Kilangin ini menuju ke situ harus menggunakan helikopter. Jadi tim pendaki itu menuju ke situ menggunakan helikopter gitu. Jadi kemudian pendakian di situ sangat sulit. Memang orang-orangnya di situ harusnya memang orang-orang yang sudah memiliki kemampuan yang khusus di bidang mountaineering ya, di bidang pendakian gunung, apalagi itu sangat dingin ya. Seperti yang dialami oleh rekan kita di situ, mengalami hipotermia, jadi kekurangan oksigen. Jadi berarti itu ketinggiannya lebih dari 4.000 ya, jadi ketinggian perlu hingga mengurangi dari oksigen yang kebutuhan manusia. Berikutnya, sebuah pesawat kargo milik jasa pengantaran multinasional FedEx terbakar usai tabrakan dengan burung saat terbang melintas di kawasan wilayah New Jersey, Amerika Serikat. Informasinya hadir usai jeda. In association with puasa di bulan Ramadan menjadi kewajiban setiap muslim. Ibadah dengan makna mendalam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan melatih pengendalian diri. Jadi kita perlu untuk berpuasa agar kita mampu melepaskan diri dari keterikatan syahwat duniawi. Saksikan gapai kemuliaan Ramadan. Mengapa kita harus berpuasa Ramadan? Selasa 4 Maret jam 5 pagi di CNN Indonesia. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Menyelami dunia otomotif dari berbagai sisi. Pemberian subsidi pembelian motor listrik berpotensi kembali berlanjut pada tahun 2025 setelah habis pada tahun 2024. Bersiaplah untuk perjalanan seru bersama CNN Indonesia. Di mana ini adalah mobil daripada hasil ide gila seorang Elon Musk. Jangan lewatkan CNN Indonesia Drive setiap Jumat jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas
berkualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Banjaringan. In association with Berikutnya kita ke mancanegara, pemirsa. Peristiwa yang melibatkan pesawat terbang kembali terjadi di Amerika Serikat. Sebuah pesawat kargo milik jasa pengantaran multinasional FedEx terlihat terbakar di udara saat terbang melintas di wilayah New Jersey, Amerika Serikat pada Sabtu. Sebuah rekaman video menunjukkan momen usai pesawat mengalami tabrakan dengan burung. Bagian mesin sayap kanan pesawat pengangkut kargo ini mengeluarkan api saat masih di udara. Usai kejadian itu, pesawat mendarat darurat di Bandara New Jersey, Amerika Serikat. Sementara seorang saksi mata bernama Maureen Ottman merekam detik-detik berdebarkan saat sebuah bus sekolah terbakar saat akan mengantarkan siswa. Kobaran api membakar sebuah bus sekolah di persimpangan kota Cleveland Heights, Ohio, Amerika Serikat, Kamis pagi waktu setempat. Saat itu bus sedang dalam perjalanan ke sekolah dengan membawa lebih dari 12 orang siswa kelas 7. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Pihak berwenang masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Ini adalah insiden kedua yang melibatkan bus sekolah Cleveland Heights University Heights dalam 24 jam terakhir. Nah, sebelumnya pada Rabu sore bus lain mengalami kecelakaan ringan, tidak ada yang terluka dalam kecelakaan itu. Sementara banjir bandang melanda berbagai kawasan di Peru, 5.000 hektar lahan pertanian rusak dan warga harus mengungsi akibat rumah mereka yang rusak. Banjir juga menerjang kawasan Prancis. Banjir dipicu hujan badai siklon Garance yang menewaskan 4 orang, sedangkan 900 orang masih mengungsi. Hujan deras mengguyur kawasan Peru pada Sabtu. Air sungai di barat laut Peru meluap dan merusak infrastruktur di Provinsi Tumbes. 150 keluarga dilaporkan terdampak bencana banjir. Sebuah rekaman di distrik Peru menunjukkan warga berjuang menerobos banjir untuk mencari tempat yang lebih aman, bahkan dengan menggunakan eskavator. Otoritas wilayah setempat telah mengajukan permohonan untuk menetapkan status darurat di wilayah tersebut. Wali Kota Provinsi Tumbes melaporkan lebih dari 5.000 hektar lahan pertanian terdampak, sehingga merusak tanaman utama seperti pisang, lemon, dan gandu. Di wilayah Prancis, angin siklon Garance menghantam beberapa wilayah sejak Jumat. Angin berkekuatan 155 km per jam yang datang bersama hujan, merobohkan pohon-pohon di sekitar permukiman di Pulau La Réunion yang berada di seberang laut Prancis. Pihak berwenang menyebut akibat badai 4 orang tewas. 953 orang masih berada di pusat perlindungan. Total ada 160.000 rumah mengalami pemadaman listrik. Beberapa di antaranya bahkan tak memiliki akses untuk air minum. Tim penyelamat dari pulau terdekat diterjunkan untuk membersihkan puing-puing setelah badai siklon Garance bergerak ke barat daya pulau beberapa jam kemudian. Cuaca ekstrim juga melanda kawasan India. 41 orang terjebak longsoran salju pada Jumat di kawasan Uttarakhand yang berbatasan dengan Tibet. Akibatnya, sebuah lokasi kerja dengan 1 gubuk dan 8 kontainer terkubur di bawah salju. Menurut otoritas tempat, ada 57 pekerja saat longsor terjadi. 4 diantaranya dilaporkan tewas. Mereka menyebut ketebalan salju hampir mencapai 6 kaki atau sekitar 1,8 meter. Sementara korban luka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Meningkatnya suhu global membuat kawasan ini rentan terhadap banjir dan longsor. Para aktivis lingkungan juga telah mendesak peninjauan ulang terhadap proyek pembangunan di daerah tersebut. Kita ke belahan dunia lainnya. Hamas menyebut langkah Israel menghentikan semua bantuan kemanusiaan untuk Gaza sebagai tindakan pemerasan dan juga kejahatan perang. Hal itu terjadi setelah fase pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir. Hamas menolak perpanjangan fase pertama yang didukung oleh Amerika Serikat dan menuntut untuk melanjutkan ke fase kedua. Ada seorang juru bicara Israel menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan gencatan senjata jika Hamas membebaskan lebih banyak sandera Israel yang masih ditahan. Nah, jika tidak dipenuhi, Israel mengancam akan ada konsekuensi lebih lanjut yang bisa mempengaruhi situasi keamanan di Gaza.
Sementara ratusan warga Israel melakukan aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang mengumumkan akan memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah Hamas menolak memperpanjang gencatan senjata sementara. Para pengunjuk rasa yang sebagian merupakan anggota keluarga para sandera khawatir akan nasib keluarga mereka jika pemblokiran bantuan kemanusiaan ini benar-benar diberlakukan oleh Benyamin Netanyahu. Sementara pihak Hamas mengatakan pihaknya berkomitmen pada gencatan senjata yang disepakati semula yang telah dijadwalkan untuk beralih ke fase kedua dengan negosiasi yang ditujukan untuk mengakhiri perang secara permanen. Hamas menolak gagasan perpanjangan gencatan senjata sementara. Israel has accepted President Trump's envoy, Steve Witkoff's plan to extend the temporary ceasefire by 50 days. During that time, we can discuss Israel has accepted President Trump's envoy, Steve Witkoff's plan to extend the temporary ceasefire by 50 days. During that time, we can discuss the conditions for a permanent ceasefire that will end the war in Gaza. Pemirsa, Israel telah menyetujui usulan Amerika Serikat untuk memperpanjang masa gencatan senjata di Gaza hingga bulan suci Ramadan dan Hari Raya Paskah Yahudi pada pertengahan April mendatang. Berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada Minggu, perpanjangan gencatan senjata di Gaza akan dilakukan selama 50 hari. Israel mengklaim Hamas menolak rencana itu. Netanyahu juga menambahkan tuntutan Hamas untuk gencatan senjata permanen tidak dapat diterima Israel. Di sisi lain, pemirsa, Hamas menyatakan komitmennya pada gencatan senjata yang telah disetujui sebelumnya dan telah dijadwalkan untuk memasuki tahap kedua, fase yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen. Israel has accepted President Trump's envoy, Steve Witkoff's plan to extend the temporary ceasefire by 50 days. During that time, we can discuss the conditions for a permanent ceasefire that will end the war in Gaza. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan para pemimpin Eropa di Inggris pada Minggu usai adu mulut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga diusir dari Gedung Putih. Jurnalis CNN Jen Sullivan melaporkan perkembangan dukungan yang terima Zelensky dari banyak pemimpin Eropa saat hubungannya dengan Amerika Serikat retak. Can you still work with President Trump? Ukrainian President Volodymyr Zelensky meeting with many European leaders at a summit Sunday in London, including UK Prime Minister Keir Starmer, the two warmly embracing. The exchange coming less than 2 days after Zelensky's explosive Oval Office clash with President Donald Trump and Vice President J.D. Vance over the U.S.'s involvement in the Ukraine-Russia war. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. We're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right. Following the combative meeting, President Trump canceled a joint press conference with Zelensky, and the Ukrainian leader was escorted out of the White House. The meeting leaving Western allies reeling and throwing the future of the Russia-Ukraine war into deep uncertainty as the conflict enters a 4th year. Many European leaders are hopeful a peace deal can be made between Russia and Ukraine. And on Sunday, British Prime Minister Starmer said the UK, France, and perhaps other countries would work on a plan to end the war. When a deal arises and is struck, that we stand ready, and Europe will play a big role here to make sure that that deal, that peace can be maintained. But many Republican leaders backing Trump and accusing Zelensky of being ungrateful and uncooperative. I think it's a big mistake, and I hope he changes his mind. On Saturday, Zelensky and Starmer signed an agreement to accelerate $2.8 billion worth of loans to Ukraine. I'm Jen Sullivan reporting. Dan informasi menarik lainnya hadir usai jeda berikut, pemirsa. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. In association with
Kalau dapat 1 miliar, mau ngapain? Kalau saya dapat 1 miliar, saya pengen renovasi rumah jadi 2 lantai. Kalau aku dapat 1 miliar, aku mau buka toko pastry idaman. Kalau aku sih, pengen anakku masuk di fakultas kedokteran impiannya. Ikutan meriah bareng Mega dan menangin 5, 10, 20, hingga 100 juta setiap bulannya. Terus ada grand prize 1 miliar. Jadi, kapan mau buka tabungan? Oh, gini rasanya jadi miliarder. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Menghadirkan beragam informasi di bulan Ramadan, mulai dari kuliner hingga tradisi, dengan laporan langsung menjelang waktu berbuka. Jangan lewatkan Rona Ramadan setiap hari selama Ramadan jam 5:30 sore live di CNN Indonesia. Mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour, Senin sampai Jumat jam 11 pagi, serta Sabtu dan Minggu jam 11:30 siang, live di CNN Indonesia. In association with menjalankan ibadah puasa Ramadan, biasanya kondisi tubuh menjadi lemas ya. Selain dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sehat saat berbuka dan juga sahur, cara lainnya agar tubuh tetap bugar selama puasa adalah dengan berolahraga. Menjalankan puasa bukan berarti tidak berolahraga, seperti yang dilakukan Fitri Oktavia ini misalnya. Sejak pukul 7 pagi, ia sudah berada di salah satu pusat kebugaran di Kota Bandung, Jawa Barat untuk olahraga. Ada banyak aktivitas yang ia lakukan meski tengah berpuasa, mulai dari bersepeda hingga angkat beban. Namun, ada beberapa hal yang ia perhatikan saat olahraga pada bulan Ramadan agar ibadah puasa tetap bisa dijalankan. Untuk di bulan puasa ini intensitasnya kita kurangin, mungkin di antara pakai beban yang biasanya misalnya 20 kilo, kita pakai 10 kilo di peringan aja, yang penting badannya gerak. Cross training bisa menjadi pilihan olahraga yang bisa dilakukan saat berpuasa. Latihan ini melibatkan berbagai jenis latihan, mulai dari lari, bersepeda, yoga, dan angkat beban. Latihan ini bertujuan untuk menambah kekuatan, ketahanan, dan kelenturan tubuh. Nah, ini adalah salah satu gerakan dari cross training, nama gerakannya adalah snatch gitu. Ketika puasa masih bisa dilakukan, asalkan memang bebannya dikurangin. Kalau cuma beban dari alatnya aja, tidak menggunakan beban tambahan. Ini bisa jadi pilihan untuk Anda begitu ya. 30 menit kurang lebih latihan, nggak berasa capek karena itu tadi ritmenya benar-benar dikurangi. Tetap bugar ya, kita coba lagi. Pelatih kebugaran Muhammad Fahri mengatakan olahraga di bulan puasa sebaiknya tetap dilakukan. Kondisi tubuh terkadang lebih lemah, namun hal ini bisa diatasi dengan memilih jenis latihan yang tepat. Olahraga bisa dilakukan secukupnya agar tidak mudah lelah. Jadi misalnya kita itu udah tingkatin strength tuh, kekuatan kita selama 11 bulan. Kalau kita tiba-tiba stop pasti drop banget tuh. Nah di bulan puasa itu tujuannya itu kita bukan membangun tapi lebih menjaga. Jadi misalnya kita udah sering angkat tuh 100 kilo. Nah tiba-tiba kita stop bulan puasa, nanti mulai lagi setelah lebaran pasti bisa turun sampai 80% tuh dari strengthnya tuh. Jadi kita lebih menjaga aja. Selain memperhatikan durasi olahraga, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi konsulen sports injury Rumah Sakit Immanuel Bandung menekankan pentingnya menjaga pola makan saat berbuka puasa dan sahur. Tujuannya agar tubuh tetap fit saat olahraga meski tengah puasa. Jadi asupan nutrisi seperti yang paling penting adalah air putih ya pada saat berolahraga ya. Makanan itu seperti makanan-makanan berserat, begitu ya, buah-buahan, vitamin, sayuran, dan lain-lain itu penting untuk merecovery tubuh dalam saat berolahraga. Saat bulan Ramadan, 2 kali berolahraga dalam 1 pekan cukup dilakukan untuk menjaga tubuh tetap bugar saat berpuasa. Kiki Aryadi, Kavi Jati, Bandung, Jawa Barat.
Simpang Jomin merupakan persimpangan ruas jalan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang puluhan tahun kenal sebagai jalur neraka bagi pemudik di musim Lebaran. Lantas, bagaimanakah nasib Simpang Jomin kini? Berikut ulasannya untuk Anda. Bagi Anda yang sering mudik melalui jalur Pantura, tentunya sudah tidak asing lagi dengan Simpang Jomin di Cikampek, Jawa Barat. Bahkan Simpang Jomin ini sebelum tol Cipali beroperasi pada tahun 2015 dikenal dengan jalur neraka pada saat musim Lebaran. Bagaimana tidak? Jalur ini merupakan titik temu bagi para pengendara dari Jakarta, dari Bandung, menuju Cirebon dan juga Jawa Tengah. Lalu bagaimana kondisi di Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat ini pada musim mudik Lebaran 2025? Popularitas jalur yang dijuluki sebagai jalur neraka itu mulai meredup saat jalan tol Trans Jawa mulai tersambung hingga timur Pulau Jawa. Sejak itu, banyak kendaraan yang memilih menggunakan tol untuk menghindari kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Kalau sepanjang perjalanan sampai ke KM 101 ini ya, ini sih so far jalan kan sudah lebar, 3 lajur. Jadi saya pikir untuk dari mulai gerbang tol Cikampek sampai ke sini sih, kalau menurut saya nggak ada problem. Problemnya adalah pada saat sebelum gerbang tol Cikampek utama, itu masalah itu. Karena bottleneck ada di situ. Pengalaman tahun lalu untuk bisa nembus ke gerbang tol Cikampek saja itu butuh 6 jam. Alasannya yang jelas udah pasti jalannya mau semacet-macetnya itu tetap lancar gitu ya. Terus sudah bisa diprediksi kalau misalnya macet nanti berhenti di mana, udah ketahuan titik tempat istirahatnya udah hafal 86, 101, 166 dan seterusnya ya. Nah, terus untuk jalan-jalan selama yang tadi kita lewatin itu sudah oke lah. Selain waktu tempuh lebih cepat, kondisi jalan tol yang lebih bagus dan akses rest area menjadi pertimbangan pemudik di masa libur Lebaran. Ya, Simpang Jomin kini bukan lagi menjadi primadona pemudik. Akibatnya, toko oleh-oleh di sepanjang jalur Simpang Jomin kini seolah mati suri karena sepinya pembeli. Itulah yang dirasakan oleh Mama Pipik. Etalase yang sebagian kosong tetap dibersihkan, berharap para pembeli ramai kembali. Mama Pipik yang sudah berjualan selama 24 tahun atau sejak 2001 ini masih tetap bertahan setelah tol Cipali beroperasi. Ia tetap semangat berjualan tape dan makanan lain untuk dijadikan oleh-oleh. Kalau setelah ada tol Cipali ditambah lagi dengan corona itu udah sekarang dampaknya sangat terasa, banding 90-40% gitu ya. Itu nggak ada hampir lebih setengahnya gitu. Sampai lase-lase juga ya pada kosong, kue-kue juga udah mengurangi. Cuman saya bertahan, lumayan aja buat sehari-hari makan gitu. Yang bertahan dari tahun 2001 mungkin tinggal saya, yang lain udah pada maju yang baru-baru yang muda-muda gitu. Mama Pipik berharap pemerintah bisa memberikan perhatian kepada para pedagang di sepanjang jalur Simpang Jomin. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, sementara itu, misal Ramadan membawa berkah ya bagi para petani buah seperti petani timun suri di Desa Mekarjaya, Majalengka, Jawa Barat. Harga timun suri melambung tinggi saat bulan suci Ramadan. Hal serupa juga terjadi dirasakan produsen kolang-kaling di Kampung Pabangbon, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka terus dibanjiri oleh pesanan. Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi sebuah rumah penghasil kolang-kaling yang berada di Kampung Pabangbon, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga hari kedua puasa mereka terus dibanjiri pesanan.
Setiap harinya 200 kg kolang-kaling mereka hasilkan. Ini pun masih kurang karena tingginya pesanan yang datang dari wilayah Jabodetabek. Jualan alhamdulillah sudah banyak, ada yang ke daerah Jakarta, Muara Karang, ada yang daerah Pasar Anyar, Serpong, Pasar Anyar, Pasar Lewiliang juga. Kolang-kaling dijual seharga Rp10.000 per kilogramnya oleh produsen kolang-kaling di kampung penghasil kolang-kaling terbesar di wilayah Kabupaten Bogor tersebut. Buah timun suri menjadi primadona saat bulan suci Ramadan karena disukai warga untuk menu berbuka puasa. Kondisi ini menjadi berkah bagi para petani timun suri di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Saat Ramadan, harga timun suri melonjak menjadi Rp3.000 hingga Rp4.000 per buah. Pada bulan biasa, hanya dihargai Rp1.000 per buahnya. Dengan begini, para petani timun suri bisa meraup untung Rp3 juta dalam sekali panen. Salah satunya adalah Ajo. Alhamdulillah kalau bulan Ramadan timun rujak ini alhamdulillah 2.500 sampai 4.000 di petani itu. Alhamdulillah. Berkah Ramadan juga dirasakan petani melon di Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Permintaan buah melon saat bulan Ramadan meningkat hingga 100%. Panen melon kali ini adalah jenis melon melin dan jenis Amanda. Dua jenis melon ini sangat disukai di pasaran karena buahnya besar dan kandungan airnya banyak. Dan untuk dua jenis melon ini dihargai Rp13.000 per kilogram. Petani melon mengaku dalam sekali panen, lahan 2 hektar miliknya dapat menghasilkan 30 ton melon. Dengan begitu, ia mendapatkan... Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Sampai jumpa. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Newsroom in association with